Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan pujian penyembahan pada sore hari ini. Saya diberkati ya Bapak Ibu ya. Ya dengar dari lagu-lagu itu kita menikmati ya hatinya Tuhan, ya hatinya Tuhan. Ya jadi kalau kita nyanyi, kita renungkan kata-katanya, ya hatinya Tuhan. Ya, dikatakan bersamamu Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Sore hari ini saya ingin bagikan Bapak Ibu ya tentang firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 22. Ya. Yohanes 8 Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Saya percaya Bapak Ibu gini Bapak Ibu, saya percaya begini. Pada waktu saya berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan apa sih sebetulnya mau disampaikan buat kita semua gitu ya. Sepertinya Tuhan berkata begini loh, sepertinya ya. Dia pasti pertama sebelum terjadi macam-macam lah seperti yang kita dengar. Yang paling utama dia akan memulihkan jemaatnya. Dia akan melengkapi jemaatnya. Amin. Ya. Dia akan melengkapi jemaatnya, dia akan pulihkan jemaatnya gitu Saudara. Ya. Sehingga jemaatnya itu benar-benar bisa di tengah-tengah kegelapan ya. Kita suka deklarasikan di tengah-tengah kegelapan jemaatnya itu, gerejanya itu timbul sebagai terang. Amin. Ya enggak? Tapi kalau jemaatnya belum dipulihkan, ya, jemaatnya belum dibereskan, belum dipulihkan, bagaimana mau menyatakan terang? Ya, muka kita aja mencerminkan kegelapan. Karena ruwet, banyak masalah. Benar enggak? Banyak tekanan, banyak problem, banyak pergumulan. Gimana kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan? Ya, di tengah-tengah kegelapan. Bisa-bisa kita sama dengan kegelapan, ikut gelap. Ya, makanya saya percaya di tengah-tengah, di masa-masa yang akan datang, Tuhan akan pulihkan pertama gerejanya, umatnya. Dan gerejanya umatnya adalah kita, amin. Dia akan pulihkan, dia akan segarkan kembali, dia akan bangkitkan. Pokoknya Tuhan akan berusaha semaksimal mungkin dengan kasih karunia-Nya agar gerejanya kembali menyatakan kemuliaan Tuhan, amin. Amin. Bapak Ibu rindu kan? Ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan begini Bapak Ibu. Ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya percaya firman Tuhan ini kita sudah sering dengar. Benar ya? Udah sering dengar. Nah, saya coba Saudara ya, apa sih ya? Mungkin selama ini kita berpikir gini. Aku sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan. Ya, aku sudah baca firman Tuhan, aku sudah hafal firman Tuhan. Tapi begitu saya baca, dikatakan saya coba merenungkan, kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, ternyata pengertian mengetahui ini bukan, oh iya saya tahu, gitu ya. Jadi rumahnya Iskandar di mana? Oh iya tahu, Surya Elektrik, gitu loh. Bukan sekedar tahu, ya. Ternyata tahunya ini pernah satu saat nggak tahu saya waktu ibadah yang keberapa saya pernah bagikan tentang namanya ginosko. Ginosko itu namanya bukan sekedar tahu kenal, tapi benar-benar akrab intim. Nah ternyata kata kamu akan mengetahuinya ini bukan sekedar tahu, tapi benar-benar kamu mengerti, ya, kamu paham, kamu juga merealisasikan kebenaran ini. Kebenaran ini benar-benar nyantol kasarnya di hati kamu, di pikiran kamu, kamu paham. Dan itu kebenaran yang kamu pahami, kamu ngerti, dan kamu jalani, itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi kalau selama ini kita merasa hidup kita belum merdeka, ya, coba kita balik. Ya, apakah aku sudah mengetahui? Jadi kita mengetahui bukan sekedar mengetahui, tapi aku mengerti firman Tuhan itu. Aku paham dan aku juga sudah menjalankannya.
Nah, pada waktu kita seperti itu mengetahuinya, saya percaya kita akan mengalami kemerdekaan. Ya, apapun sekarang pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, sekali lagi saya katakan Tuhan rindu untuk memerdekakan kita. Dia cuma minta satu kok, ketahui, kenal, alami, ya, mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu yang akan memerdekakan kamu. Nah, mungkin begini Bapak Ibu ya. Selama ini kan kita nih baca Alkitab seperti dikejar target. Ya. Baca 5 pasal. Saya nggak salahin Bapak Ibu. Saya nggak menyalahkan, sekali lagi bagus kalau Bapak Ibu baca Alkitab sehari bisa 5 pasal, 10 pasal. Saya bagus ya. Itu saya puji ya. Tapi jangan sekedar baca aja. Karena kalau kita sekedar baca dan kita nggak mengerti, nggak paham maksudnya apa, ya, nggak masuk di dalam hati kita, dalam pikiran kita, sebetulnya ya, kalau dibandingkan yang diucapkan oleh firman Tuhan, tadi kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan, itu nggak memerdekakan, ya. Jadi kita ini penting, ya, benar-benar mengerti. Nah, saya tiba-tiba diingatkan, kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, cuman sekedar baca karena kewajiban misalnya ya, karena kejar target, ternyata dampaknya kurang bagus. Ya, kurang bagus apa? Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 13, kita buka deh ya. Matius 13 ayat 19. Ya, kita lihat Matius 13 ayat 19. Ini Bapak Ibu sudah ngerti kan tentang perumpamaan penabur? Ya, Tuhan Yesus berkata kalau kamu nggak ngerti perumpamaan ini, kamu nggak akan ngerti perumpamaan yang lain. Jadi ini kuncinya nih, key master. Ya, dikatakan begini, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga, tetapi Bapak Ibu? Tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan nggak ngerti, dikatakan seperti penabur yang menabur benih jatuh di pinggir jalan. Diinjak-injak katanya gitu kan kalau perumpamaan ya. Kemudian datang burung, makan, nggak ada bekas, ya, nggak ada bekas sama sekali, ya. Jadi penting kita ini mengerti firman Tuhan. Dan kalau kita mengerti, akibatnya apa? Kita buka di dalam Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Nah, ya, kita baca sama-sama ya. Udah lama gak baca sama-sama nih firman Tuhan. Yuk, 3, 2, 1. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ternyata kalau kita baca firman Tuhan, ya, dan mengerti, itu sama juga dikatakan benih yang jatuh di tanah yang baik, menghasilkan buah yang lebat. Jadi saya mengimbau kalau baca firman Tuhan, ya, kita mesti sampai ngerti. Saya sendiri begitu Bapak Ibu. Kalau saya baca firman Tuhan nggak ngerti, Tuhan apa sih maksudnya gitu loh, ya. Aku nggak ngerti nih. Oh, kok ceritanya begini. Saya coba baca dari, kan Alkitab tuh banyak terjemahan loh, ya. Terjemahan dan banyak terjemahan itu ternyata yang menolong. Ya, terjemahan misalnya firman Allah yang hidup. Kemudian ada bahasa Indonesia masa kini gitu loh, ya. Itu yang bahasa Indonesia loh, ya. Ada lagi apalagi versi mudah dibaca. Banyak sekali. Jadi kalau Bapak Ibu punya handphone itu nggak salah menurut saya di download, ya. Banyak saya baca firman Tuhan yang nggak ngerti,
Ya, saya coba cari pengerti itu. Kalau sampai nggak ngerti juga, saya doang, tolong tunjukkan. Tiba-tiba saya dengerin di YouTube. Kan YouTube banyak khotbah kan. Tiba-tiba saya dengerin YouTube. Dia ngebahas tentang itu. Saya bilang, ya puji Tuhan, saya mengerti. Ya, kalau nggak tahu gimana ceritanya ini mungkin Bapak Ibu yang tahu ya, sering ke rumah ke sebelah, lihat koleksi buku saya ya. Saya terus terang orang yang tipe haus, senang baca. Jadi nggak tahu gimana, saya tiba-tiba cari buku-buku gitu. Tiba-tiba pengen ambil buku yang itu loh. Padahal buku itu pernah saya baca, nggak tahu berapa tahun yang lalu gitu ya. Tiba-tiba saya baca gitu. Dan di dalam pada saat saya baca buku itu, itu menjelaskan loh. Ada penjelasan tentang yang saya tanya. Ya, padahal itu pernah saya pernah baca, tapi bacanya ya baca aja gitu. Tapi pada waktu saya baca dengan kerinduan, dengan Tuhan aku ingin mengerti, tiba-tiba ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan. Ya, jadi sekali lagi jangan sekedar baca, kita mesti ngerti, mesti paham, karena kamu akan mengetahui kebenaran yang kamu pahami, yang kamu mengerti, dan itu yang akan memerdekakan kamu. Amin. Siapa yang setuju? Jadi coba mulai sekarang ya, jangan kejar target ya. Tapi baca dengan kerinduan, dengan kehausan untuk mengerti. Pada waktu kita lakukan seperti itu, saya percaya Roh Kudus akan tolong kita. Nggak tahu gimana, ya, nggak tahu gimana. Tiba-tiba Bapak Ibu datang ke satu ibadah, tiba-tiba hamba Tuhan itu membicarakan itu bisa, dan itu meremah di dalam kehidupan saudara. Ya, nah, kenapa saya bicarakan tentang pengertian, mengerti firman Tuhan? Karena begini Bapak Ibu ya, ternyata kita ini sedang menghadapi peperangan. Ya, bukan peperangan di Timur Tengah, bukan loh. Ya, kita menghadapi peperangan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu peperangan itu terjadi di mana? Di dalam pikiran kita. Ya, di dalam pikiran kita loh. Ya. Ternyata pikiran kita itu menjadi medan peperangan. Dan iblis pertama dia akan serang pikiran kita, atau Bapak Ibu mungkin pernah dengar istilahnya paradigma, pola pikir, keyakinan. Kalau saya menggunakan istilah sekarang ini keyakinan, karena keyakinan itu ternyata kita lebih ngerti, benar nggak? Karena apa yang kamu yakini, apa yang kita yakini, itu menentukan tingkah laku kita loh. Apa yang kita yakini, ya, yakini itu artinya aku pegang itu sebagai kebenaran. Ya, aku benar-benar percaya itu loh. Ya, itu namanya keyakinan. Ya, makanya ada agama kan orang bilang keyakinan. Ya, maaf nih, misalnya agamanya ngajarin apa? Karena dia yakin. Ya, itu benar, dia pegang, dia lakukan. Jadi ternyata apa yang kita yakini, yang kita pegang itu mempengaruhi tingkah laku kita, keputusan kita, bahkan mempengaruhi emosi kita. Benar nggak? Ya, saya pernah suatu saat itu kalau ngelihat rame-rame nih, orang rame nih gitu ya, nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman. Setelah saya merenungkan kenapa ya, kok kalau ngelihat orang rame itu kelihatannya nggak nyaman. Lebih-lebih kalau sudah begitu gitu ya. Ternyata saya punya pengalaman. Waktu saya masih SMP dulu, saya kan SMP di Jakarta, pernah ada demo. Mungkin Bapak Ibu yang pernah ngalami itu demo malapetaka 15 Januari. Jadi pada waktu itu saya sekolah di pembangunan, tahu ya jalan pembangunan kalau di Jakarta itu, ya kan demo besar-besaran tuh dibakar. Jadi rumah saya di daerah Tanah Abang. Jadi jalan kaki dan melihat tuh orang ngebakar, mobil dibakar, pada teriak-teriak. Ternyata itu menimbulkan masuk ke dalam hati saya jadi keyakinan. Hati-hati kalau orang rame-rame ngumpul sudah begitu, mendingan jauh deh. Nah, jadi karena saya punya keyakinan seperti itu, jadi kalau ada orang rame-rame itu saya nggak nyaman. Lebih begitu nggak nyaman gitu. Ya, itu keyakinan. Ngerti ya? Ngerti ya keyakinannya. Ya, dan itu mempengaruhi emosi kita. Nah, ternyata keyakinan ini
dibentuk dari apa? Dari pengertian-pengertian kita. Kita punya pengertian, kita percayai, nah itu ternyata menjadi pegangan hidup kita yang mempengaruhi tingkah laku hidup kita. Ya, jadi makanya penting kita itu mengerti firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Nah, sekarang saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya nih, ya. Yo kalau nggak kita baca dulu ya di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Saya bacakan ya. Tetapi aku takut, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu, perhatikan, pikiran ya, bukan badan, bukan yang lain. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi ternyata Hawa sampai melakukan tindakan memakan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan karena dikatakan apa? Ditipu. Apanya yang ditipu? Pikirannya sama iblis. Ya, pikirannya. Dikatakan di sini jelas dikatakan ya kalau pikiran kamu disesatkan seperti Hawa diperdayakan. Jadi Hawa ditipu keyakinannya bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, ditipu, ngerti nggak? Dibalikan sama iblis, sehingga dikatakan Hawa itu jadi percaya sama iblis, sama setan, ya, sama si ular. Dia berkatakan, siapa bilang Allah baik? Ada kok, kalau dia baik, dia kasih dong semua. Itu jangan-jangan Allahnya pelit. Kedua, Allahnya nggak mau ada saingan. Karena pada waktu kamu makan dikatakan kamu akan jadi seperti Allah. Ini Allah melarang karena Allah takut ada saingan. Iblis ngomongnya begitu. Karena si Hawa itu percaya ngomongan iblis, dia yakin iya benar. Jangan-jangan ada maksud tersembunyi dari Allah. Akibatnya dia makan buah itu. Sekali lagi, keyakinan di pikiran kita mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi emosi kita. Makanya perlu sekali lagi kita punya keyakinan yang benar nih. Keyakinan yang benar adalah mempercayai firman Tuhan. Makanya perlu kita mengerti firman Tuhan. Kalau kita sudah mengerti, ya pegang, yakini. Ya, berkali kita katakan, engkau Tuhan bersamaku. Bapak Ibu percaya Tuhan bersama kita? Sungguh, yakinin. Jadi nggak takut kemana-mana kan? Nggak takut sendiri kan, tante ya? Ya, Tuhan bersama dengan aku. Bapak Ibu percaya Allah itu kasih, Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yakin benar? Yakin? Ya. Jadi apapun yang kita alami, dikatakan semua tetap Allah itu kasih, mengasihi kita, amin. Nah kalau gitu kita selalu mengucap syukur dong, benar kan? Iya enggak? Tuhan, aku percaya Engkau mengasihi aku. Nah kita buka di dalam Roma, ya, kita buka Roma. Roma 35 ayat 39. Roma pasal 35. Roma 8 ayat 35. Nah, ya saya bacain ya saudara ya. Dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Siapa yang sedang mengalami penindasan di dalam hidupnya sekarang ini? Siapa yang sedang mengalami penindasan? Penindasan dari macam-macam ya. Ya enggak, dari keluarga apa, ada yang mengalami penindasan. Sedang mengalami kesesakan, ada yang sedang mengalami kesesakan.
Aduh, banyak masalah, banyak persoalan yang nggak selesai-selesai. Belum selesai yang satu sudah datang lagi. Aduh, sesak hidup begini nggak tahan nih. Ada yang mengalami gitu? Oke, ya. Atau mengalami penganiayaan. Mungkin nggak penganiayaan, nggak tubuh Anda dianiaya, tapi Anda menerima ucapan-ucapan, entah dari saudara, dari rekan, dari teman, dari mana, yang menganiaya hati saudara. Sakit. Aku dilecehkan, aku tidak dihargai. Ada yang mengalami penganiayaan seperti itu? Oke, ya. Kemudian kita lanjutkan. Atau kelaparan. Oh, saya rasa enggak lah, ya. Kelaparan enggak, badannya gemuk-gemuk kok saya lihat, ya. Sehat semua, ya, enggak mengalami kelaparan. Puji Tuhan, ya. Kemudian ketelanjangan, saya lihat juga enggak lah, ya. Pakai baju semua, ya. Rapi-rapi lagi, ya. Oke. Kemudian bahaya, ya, bahaya. Ya, bahaya loh, hati-hati loh. Covid katanya mutasi, makin canggih, nggak ada gejala, langsung dipanggil pulang. Ya, hati-hati loh, bahaya tuh. Jangan sembarangan kumpul, jangan sembarangan datang kemana-mana, bahaya. Ya, yang divaksin aja, katanya nih, yang divaksin aja mati ternyata, katanya gitu loh. Ya nggak? Yang saya baca di sosial media loh, ya. Terus hati-hati lagi, bakal ada virus yang lebih gawat, yang lebih hebat dari COVID, katanya lagi gitu, saudara, ya, ya, bahaya, belum bahaya, katanya krisis ekonomi sudah di depan pintu. Tahun depan uang tunai nggak ada, semua pakai digital, dan siap-siap zaman antikris dicap semua, bahaya loh. Bahaya loh, ya. Belum katanya nanti ada gempa bumi, ya, ada badai tsunami yang tingginya semenara apa, betul lupa saya baca beritanya, ya, bahaya loh, bahaya. Bapak Ibu takut? Oke, kita terusin aja deh, ya. Kemudian atau pedang. Nah, ini loh pedang, ya. Pedang. Jadi pedang itu di sini loh. Bukan pedang gitu, ya. Bukan pedang roh loh. Ini pedangnya di sini. Bahaya. Nyangkal Yesus. Apa yang percaya Yesus? Nah, pedang nih saudara, ya. Pedang. Kemudian, oke, kita lanjutin. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Saya rasa kita belum menghadapi, ya, bahaya maut setiap hari, belum. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Banyak saudara-saudara kita di luar sana dikatakan dia seperti domba-domba sembelihan, ya, disembelih. Tetapi dalam semuanya dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau di dalam Alkitab firman Allah yang hidup dikatakan begini, lebih bagus saudara, ya. Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus yang sangat mengasihi kita, sehingga Dia rela mati bagi kita. Ya. Kemudian sebab ayat 38, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, ya, ini kuasa kegelapan ini, ya, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Bisa juga pemerintahan di bumi loh, ya. Mikirkan, 2024 siapa yang jadi presiden? Ada loh yang ketakutan, waduh, kayak gitu loh. Di Indonesia misalnya gitu, ya. Ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi pada waktu, maaf nih saudara, ya, pada waktu misalnya nih pedang di leher kita, Tuhan terima kasih Engkau tetap mengasihi aku, plus ya sudah, ya, di tengah bahaya,
Ya, masa depan aku nggak tahu Tuhan masa depan kayak apa. Satu hal yang aku tahu, Engkau mengasihi aku, amin. Sampai Engkau rela mati buat aku, amin. Itu yang harusnya menjadi keyakinan kita. Ya, jadi keyakinan kita. Sehingga kalau dengar berita, ya beritalah. Ya enggak. Beritalah, tapi kita tetap percaya. Aku punya keyakinan yang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya mau bagikan lagi tentang tadi kan si Hawa itu digodain sama iblis ya, ditipu daya kan. Ya, ternyata dia nggak berhenti loh. Si iblis itu, si ular itu ceritanya nggak berhenti, cuman menipu daya si Hawa, Adam, sehingga jatuh ke dalam dosa. Dia masih bekerja sampai sekarang. Yuk kita buka firman Tuhan. Di dalam Efesus 6. Efesus pasal 6. Ayat 10 sampai dengan 12. Nah, ini saya mau baca dari firman Allah yang hidup. Bisa ditampilkan nggak? Yel mana Riel? Oke. Nah, ini ya. Nah, ini ceritanya Efesus pasal 6 ayat 10 pakai versi Alkitab ya, versi Alkitab yang lain. Versi Alkitab firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup. Dikatakan begini. Akhirnya ingin saya peringatkan bahwa kekuatan saudara nih ya, hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Jadi kita dikatakan jangan coba menghadapi tipu daya iblis ya, menghadapi setan-setan atau apapun juga, jangan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita akan dilibas habis ya. Tapi dikatakan bahwa kekuatan saudara tuh hendaknya datang dari kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Di dalam diri kita kan ada Allah Roh Kudus, amin. Ya kan? Pada waktu kita percaya Yesus dikatakan Tuhan memberikan rohnya di dalam kita, yaitu Allah Roh Kudus. Nah, di dalam kita ngadapin segala sesuatu, jangan dengan kekuatan kita sendiri, tapi pakai kuasa Tuhan di dalam diri kita. Amin. Nah, kemudian pakailah, ayat 11 dulu ya. Pakailah segala perlengkapan senjata Allah, sehingga saudara tangguh menghadapi segala tipu muslihat iblis. Nah, saya merenungkan saudara, ternyata serangan iblis itu, kalau kita kan serem ya, ya enggak? Wah, kelihatan iblis. Cuman senjata iblis itu sebetulnya cuma satu. Kalau Bapak Ibu percaya dan baca, tipu muslihat, tipu daya, ya, cuman begitu. Dusta, itu senjatanya cuman begitu loh. Cuman karena yang dikuasain itu manusia, karena percaya kena makan tipu daya iblis, kena makan tipu muslihat iblis, sehingga manusia itu punya keyakinan yang iblis sampaikan. Akibatnya jadilah brutal. Jadilah manusia itu makhluk yang brutal, yang buas. Sebetulnya iblis cuma pakai alatnya itu, saudara. Tipu daya, kalau Bapak Ibu nanti baca ya di Alkitab, tipu daya, tipu muslihat, dusta. Itu dia memang dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, tapi bukan dia nggak langsung just tiba-tiba dia nggak. Saya percaya kalau anak-anak Tuhan, ya anak-anak Tuhan, ya kalau kita punya keyakinan yang benar, punya pegangan keyakinan yang benar, nggak akan kena tipu daya iblis. Ya, kita akan hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Ya, dikatakan begini, Hawa jatuh bukan karena iblis pasang pistol di kepala Hawa. Ceritanya nih ya, ayo Hawa makan buah ini. Kalau nggak makan, kepala kamu lepas, gitu loh. Enggak. Cuman dibilang, siapa bilang nggak boleh
Cuman begitu loh ngomongnya. Perhatiin loh. Ya, apa perlu kita baca? Ya kita baca deh. Kejadian 3. Kejadian 3. Kejadian 3. Ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, ya. Dikatakan begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Iblis tuh keren, agak kerennya begini loh kerennya. Dia gak mau pakai yang sembarangan. Ya, dia pakai yang pandai, yang pinter, yang punya pengaruh, yang cerdik, dia pakainya gitu. Maka itu ditulis jelas, adalah ular yang paling cerdik. Kenapa disebut paling cerdik? Karena firman Tuhan tuh mengatakan, hati-hati juga loh. Iblis itu pakai gak sembarangan loh. Dia pakai orang yang punya pengaruh. Orang yang menurut kita, pandai, pinter, dan sebagainya. Dia pakainya itu. Nah, yang penting kita punya keyakinan yang benar. Kalau kita punya keyakinan benar, kita gak akan kena jebakan. Jebakan Batman gak bakal kena nih, saudara ya. Nah, dikatakan begitu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nomor 1 cerdik ya dikatakan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Terus lanjutin, ya. Ini udah mulai apa namanya, melenceng, ya. Kalau kamu kita nggak hati-hati, ya, kita nggak iya gitu ya. Nah, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh kami makan. Terus lanjut. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Saya tarik, nggak ada tuh Tuhan bilang jangan diraba, nggak ada loh. Ya, nggak ada tulis diraba tuh, nggak ada. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, nanti kamu mati. Bukan nanti kamu mati, pasti kamu mati. Langsung saat itu mati gitu, pasal gitu loh. Ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, saudara, ya enggak? Kalau kita enggak mengerti firman Tuhan dengan benar, ya, enggak ngerti firman Tuhan dengan benar, kejebak nih, ya enggak? Ke bawah arus, ya, ke bawah arus, ya. Kemudian dilanjutkan. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Tiba-tiba muncul semua nih. Ya enggak? Udah kena jebakan setan, iblis, kena tipu daya, langsung yang jelek itu, ya enggak? Mungkin tadinya enggak menarik, tiba-tiba Hawa jadi melihatnya menarik. Promosi setan tuh, iblis tuh pintar, ya. Dia bikin, pertama kamu enggak ketahui, begitu dia ngomong di pikiran kamu nangkep, tiba-tiba yang tadinya biasa-biasa jadi menarik. Percaya sama saya deh, ya. Kemudian lagi pula pohon itu memberi pengertian, ya. Lalu yang mengambil buahnya dan dimakan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tidak ada perlawanan ini, saudara ya. Setelah itu ada nggak Hawa ditodong? Ya, nggak ada. Ya, Adam Hawa ditodong nggak sama iblis? Enggak. Tipu daya, tipu muslihat, diubah. Apa yang selama ini dia punya keyakinan, apa yang dia percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu peduli, dibalik. Kok kamu mengalami ini? Ya nggak? Kok kamu berarti Allah nggak baik dong? Kenapa kamu diizinkan mengalami ini? Mengapa hidup kamu begini? Siapa bilang Allah baik? Dia putar, dia masuk dalam pikiran kita. Begitu kita menganggap ini, iya ya, Tuhan mungkin baik sama si A, enggak sama saya. Begitu dia ngomong begitu, kena ada iblis. Kita kena ada jerat iblis. Ya, cuman melalui tipu daya. Oke, kita lanjutin lagi tadi, kembali ke Efesus.
Efesus 6 tadi ayat 10 sampai dengan 12 ya. Saya bacain ini. Tadi udah yang ayat 10 ya. Oke, ayat 11 kita balik ke dalam Alkitab yang yang bukan versi firman Allah yang hidup. Dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Kemudian ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirah keadilan. Nah, ini kalau nanti kita baca ini tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau kita biasanya mau peperangan ya, mau doper, ya doa peperangan, doling atau apa gitu ya. Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Aku kenakan. Ya, kemudian berbaju sirah keadilan, berikat pinggang kebenaran. Ya, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, gunakan perisai iman dan pedang roh. Ya, suka begitu nggak Bapak Ibu? Saya terus terang bayangin gitu loh. Aku kenakan Tuhan. Ya, ternyata kalau kita renungin lebih lanjut itu nggak salah ya, itu iman kita. Tapi setelah kita renungkan, di sini dikatakan berketopongkan ketopong keselamatan. Kita harus punya keyakinan. Pada waktu kita menghadapi iblis, setan, kita harus punya keyakinan di dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa aku tuh sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu yang harus kita yakinin di pikiran kita. Jangan kalau kita mau perang, mau ngelawan iblis, terus dikatakan, iya enggak? Kamu diselamatkan enggak? Ya enggak lah. Kan banyak jalan menuju Roma. Keselamatan banyak jalan loh. Jangan fanatik dong. Iya enggak? Masih banyak kok caranya. Berbuat baik pun bisa loh diselamatkan. Loh, kalau saudara masih punya keyakinan seperti itu, maaf nih, saudara makanan empuk setan. Makanan empuk iblis. Saudara harus punya keyakinan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan aku yang berdosa, ya. Dan aku terima kebenaran dari Dia. Itu yang harus jadi keyakinan kita. Ya, saudara mau pakai ketopong, mau pakai helm atau gimana gitu saudara ya. Tapi kalau keyakinan kita bahwa keselamatan masih ada di jalan lain selain Tuhan Yesus, saya mau katakan sekali lagi, itu sasaran empuk. Kalau boleh saya katakan, jangan perang dulu deh. Ya, ikut dulu tanya teman, ya. Tanya Bu Esther gitu loh, gimana gitu loh ceritanya ya. Ngerti nggak? Nah, kemudian dikatakan, apalagi itu dikatakan, berikat pinggangkan kebenaran. Ya, berikat pinggangkan kebenaran. Percaya nggak Bapak Ibu bahwa kita itu sudah dibenarkan oleh Tuhan? Dikatakan bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi kita dibenarkan karena kita percaya Yesus Kristus. Dia yang berdosa dikatakan dosa-dosa, dia yang tidak berdosa dikatakan menanggung segala dosa-dosa kita, agar kita menerima kebenaran yang dari Tuhan. Jadi kebenaran itu bukan karena usaha kita. Kebenaran itu karena kita dianugerahkan, dikasih oleh Tuhan Yesus sebagai anugerah. Nanti Bapak Ibu baca di dalam Alkitab. Kebenaran itu kita diberikan karena kita percaya Tuhan Yesus. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita gak pernah berbuat salah. Tapi sekali lagi kebenaran itu diberikan karena anugerah. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa supaya Dia yang benar, ya, Dia yang benar menjadikan kita benar di dalam Dia. Nah, itu mesti masuk di dalam keyakinan kita. Kemudian dikatakan berbaju sirahkan keadilan, benar? Apa maksudnya berbaju sirah keadilan? Allah itu adil, amin.
Ya, Allah itu adil kan? Setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa, setiap pelanggaran harus dihukum. Allah itu adil. Kita yang berdosa seharusnya dihukum. Tapi Tuhan Yesus menggantikan dihukum. Ya, dikatakan lagi, dia yang tidak berdosa, tidak mengenal dosa, dibuat berdosa. Ya, supaya kita dibenarkan. Allah adil enggak? Allah adil. Dosa harus dihukum. Dosa harus dihukum. Tapi yang nanggung Tuhan Yesus, bukan kita. Kita terima anugerah keselamatan. Kita terima anugerah kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Ini harus jadi keyakinan kita. Kemudian dikatakan kasut, mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita nggak yakin kita tuh dikasih Tuhan, dicintai Tuhan, Tuhan itu selalu menopang kita, kita nggak akan pernah hidup dalam damai sejahtera. Dan kalau kita nggak mengalami hidup damai sejahtera, bagaimana kita memberitakan Injil damai sejahtera? Benar nggak? Ya, kalau kita nggak pernah mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan, hidup kita tertuduh, merasa bersalah, nggak layak. Kita bisa memberitakan Injil damai sejahtera? Nggak bisa tuh. Makanya dikatakan berikan apa yang ada padamu. Aku ada damai sejahtera dan aku mengalami damai sejahtera. Maka aku memberikan damai sejahtera. Dan sekali katakan, Yesus sudah memberikan damai sejahteranya buat kita. Dikatakan aku memberikan damai sejahtera kepada kita umatnya. Damai sejahtera yang bukan dunia berikan, tapi yang damai sejahtera dari Tuhan. Kita terima Tuhan, aku terima, aku percaya ada damai sejahtera-Mu dalam hidupanku. Setelah itu siap memberitakan Injil damai sejahtera. Amin. Kemudian dikatakan kenakan perisai iman. Perisai iman itu apa, saudara? Saya baca firman Tuhan nih, saudara. Ya, kita buka deh. Kita buka ya. Perisai iman. Di dalam sebentar. Ternyata kalau kita baca perisai iman itu ternyata adalah Galatia kalau nggak salah. Galatia 3 kita buka. Ya, Galatia 3. Galatia 3 ayat 23. Udah, yuk saya bacain ya. Atau dari ayat 22-nya kita baca. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Kalau Bapak Ibu baca, apa yang dimaksud dengan iman di sini menunjuk ke siapa? Kristus Yesus. Sampai iman itu datang. Ya, kita di bawah penuntun hukum Taurat, jangan begini, jangan begitu. Kalau kamu begini, kamu akan begini. Kalau kamu begini enggak. Sampai kita dituntun. Sampai kita berdiri, aku enggak sanggup menjalankan hukum Taurat. Kristus datang, iman itu datang. Tadi kemarin saya pernah bagikan, kalau nggak salah bulan kemarin, kalau orang yang hidup dengan kasih karunia, dikatakan ya anak yang bungsu, ingat ya, cerita tentang anak. Saya nggak tahu Bapak Ibu nanti dengerin di YouTube-nya aja deh. Anak yang bungsu loh, yang berbuat dosa, menghabiskan harta bendanya. Bapaknya, dia datang kepada bapaknya, karena dia tahu bapaknya penuh cinta, penuh kasih. Dia datang, bapaknya sambut, hai anakku. Anakku sih sama bahasa Indonesianya, tetapi di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan, hai anakku yang dewasa. Begitu anak yang sulung dengar, marah-marah.
Bapa, aku ini bekerja mati-matian untuk Engkau. Ya, aku ini bekerja banting tulang. Aku gak pernah minta apa-apa sama kamu. Aku berusaha sebaik-baiknya untuk Bapa. Ngelihat anak adiknya diterima bapaknya, sakit hati, kepahitan. Itu cerita sama kayak ahli Taurat kan, melihat orang berdosa begitu kan. Iya gak? Anak bapaknya bilang apa? Ngomongnya anakku, sama sih ngomongnya anakku. Tapi di dalam bahasa Yunani dikatakan anakku yang masih bayi, yang belum mengerti apa-apa. Semua ya enggak, karena kasih karunia. Dan akhirnya saudara, kemudian pedang roh, Bapak Ibu tahu pedang roh adalah firman Allah, yaitu Yesus sendiri. Sampai akhirnya kalau kita baca di dalam Roma dikatakan demikian. Ya, di dalam Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 14. Dikatakan demikian. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Jadi kesimpulan semua perlengkapan senjata yang tadi kalau pada waktu kita melawan iblis pemerintah penguasa, akhirnya dikatakan kesimpulannya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Karena semuanya bercerita tentang Yesus Kristus. Semua cerita tentang apa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Pengorbanannya, kasihnya, cintanya, penyertaannya. Semua berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau supaya kita dipersiapkan. Kalau selama ini ya kita masih meragukan cinta Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan, meragukan bahwa Tuhan menolong kita di tengah-tengah kesesakan kita. Kalau selama ini kita mungkin masih meragukan, apa Tuhan peduli dengan saya? Kalau sama dia sih mungkin dia peduli Tuhan. Tapi sama aku masih suka begini, suka begitu. Kita meragukan kasih Tuhan. Bapak Ibu, ya, buang keyakinan seperti itu. Saya percaya, dikatakan Tuhan begitu mengasihi kita, sehingga dia memberikan dirinya. Di Alkitab dikatakan, kalau dia tidak menyayangkan, memberikan yang terbaik buat kita, yaitu anaknya, masakan dia tidak memberikan yang lain? Sekali lagi, firman Tuhan itu dikatakan cermin buat kita. Biarlah malam hari ini, nanti pulang kita bercermin. Adakah keyakinan-keyakinan kita selama ini yang bertentangan dengan firman Tuhan? Bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Minta Roh Kudus terangi hati kita. Minta Roh Kudus singkapkan. Ya, ada gak Tuhan? Ada gak Allah Roh Kudus? Keyakinan-keyakinan di dalam hidupku yang aku tidak mempercayai firman-Mu. Yang aku meragukan pengorbanan-Mu. Yang aku meragukan bahwa Engkau selalu menolong aku. Kalau ada, buang. Ganti dengan keyakinan yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan untuk kita punya keyakinan, kita perlu pengertian yang benar akan firman Tuhan. Amin. Amin. Doa, ya, kita doa minta Tuhan, pasti Tuhan, ya. Saya percaya Tuhan akan senang. Mungkin selama ini loh, kok aku tetap aja punya pikiran itu, karena kita membatasi. Roh Kudus jangan, yang ini jangan dibuang, ya. Atau kita masih mencintai keyakinan kita yang salah. Roh Kudus nggak bisa apa-apa, kita dikasih kehendak bebas. Tapi kalau kita mau terbuka di hadapan Dia, koreksi Roh Kudus, koreksi Tuhan. Ada nggak keyakinan dalam pikiranku yang nggak sesuai dengan firman-Mu, yang nggak sesuai dengan apa yang telah Engkau lakukan, nggak sesuai dengan kasih karunia-Mu. Aku mau Kau cabut, Kau buang. Tanamkan keyakinan yang baru. Saya percaya pada waktu kita melakukan ini, keyakinan yang baru ditanamkan dalam hidup kita. Iblis modalnya cuma tipu daya, tipu muslihat. Kita bisa. Bukan dengan kekuatan kita, dikatakan dengan kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita.
kita bisa lepas dari jerat-jerat iblis. Amin. Yuk kita bangkit berdiri.